Kita tidak akan pernah lupa kebiasaan-kebiasaan ceramah dari Habib Rizik yang kelihatannya begitu meyakinkan karena disampaikan penuh dengan semangat yang menggelora berapi-api, apalagi dengan mengatasnamakan rakyat, dengan mengatasnamakan memerangi kemaksiatan, memerangi kedoliman. Beliau sukses menggiring opini jamaahnya, menghasut massa untuk melakukan tindakan-tindakan anarkisme dan melawan hukum pemerintah. Dan walaupun mungkin saat ini dengan adanya polemik nasabah gaib, jamaahnya atau para pengikut Habib Rizik banyak yang berkurang, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa beliau masih punya banyak massa yang fanatik buta. Inilah yang sangat berbahaya, karena jikalau kita menghadapi orang-orang yang sudah terlanjur fanatik buta, apapun siap mereka korbankan. Inilah yang menjadi permasalahannya. Mereka siap berkorban apa saja, tidak hanya harta, pikiran, bahkan nyawa rela mereka korbankan, ya karena fanatik terhadap seseorang. Video ini perlu sekali untuk saya posting di sini karena ternyata dalam isi ceramah Habib Rizik yang kali ini masih saja banyak yang mengandung provokasi. Dan ini tentu perlu kita waspadai selalu, dan juga kita semua tentu sangat berharap dengan berakhirnya status duda Habib Rizik Syihab ini, kita sangat berharap berakhir pula lah ceramah-ceramah provokatifnya. Ceramah. Ya ada menteri ngomong tarawih nggak boleh pakai speaker. Yeay, unyil. Saya bukan fitnah. Ada yang ngomong gitu? Ada nggak? Mana tuh orangnya? Mau dilarang-larang? Mau dilarang-larang? Ya sekarang dilarang tarawih nggak boleh pakai speaker. Besok yang dilarang sholat 5 waktu. Jangan pakai speaker. Nanti besoknya lagi yang dilarang adzannya. Nah, nanti lama-lama kita dilarang sholatnya. Gak boleh didiamin, begini mesti dilawan, betul? Betul? Jadi kasih tahu kalau ada orang-orang yang terganggu dengan suara speaker masjid, lu jangan tinggal dekat masjid, goblok. Betul? Lu cari sono tanah dekat kuburan. Iya, ini memang di negeri kita nih kadang-kadang bulan Ramadan dipolitisasi. Nah, ini umat Islam ini bulan Ramadan mesti sabar, gue curangin tuh. Nah, ntar pengumuman yang menang Pilpres bulan Ramadan. Begitu kita marah, Ramadan. Ayo lu siap-siap aja dah. Makanya sekarang belum diumumin, dia nunggu Ramadan. Betul? Ayo udah diumumin belum? Kapan mau diumuminnya? Ramadan. Begitu diumumin dengan kecurangan, umat marah. Ramadan. Wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wajib untuk melawan kezaliman. Wajib untuk melawan kecurangan. Wajib untuk melawan kebatilan. Jangan mentang-mentang Ramadan saudara orang mabuk depan musola. Sabar, Ramadan. Menyan. Ya ada orang mabuk depan musola, ya gebuk, betul. Di Afrika itu kalau habis pemilu dia butuhkan waktu 3-4 hari baru ada pemenangnya. Di Indonesia sebulan sebelum Pilpres sudah ketahuan pemenangnya. Tahu tidak? Ini yang ngomong profesor dari Jepang. Malu nggak? Malu nggak? Berarti apa? Orang luar negeri udah tahu lu curang. Nah kalau HMP ternyata semua sepakat presiden harus diberhentikan, apa bisa langsung berhenti? Nggak bisa. Oh langsung ke MPR sidang istimewa. Dulu bisa begitu. Dulu bu, kalau DPR udah sepakat, bawa ke MPR, sidang istimewa, berhentikan itu presiden. Dan itu terjadi dulu zaman Gus Dur. Makanya Gus Dur berhentikan. Sekarang udah dirubah aturannya. Ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa sih tuh? Berontak. Buyang-buyang amat. Ngomong begini gak paham, begitu gak paham. Ya udah ngomong berontak. Oh, paham kan? Paham bu? Mak langsung paham, berontak. Nyebut people power gak paham. Secara parlementer gak paham, bu. Kalau berontak, udah artiin sendiri dah. Jadi jangan sampai rakyat berontak, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada kegaduhan. Hukum adu domba apa? Semangat, hukum adu domba apa? Hukum adu orang, hukum adu manusia, hukum adu setan. Serem banget lu. Udah paham kan? Jangan nanya lagi setannya yang mana, Ben? Gue cari sendiri. Nah, begitu gue sebutin pulang dari sini gue langsung ditangkap. Aduh setan! Alhamdulillah. Lu tidak? Setuju tidak? Tapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak jujur dan tidak adil, DPR-nya hanya main-main saja, pura-pura, hanya menaikkan nilai tawarnya saja, saudara. Rakyat sakit hati, rakyat dizolimi, kemudian rakyat turun ke jalan. Saya nyatakan dari sekarang, saya tetap bersama rakyat. Saya tidak akan pernah tinggalkan rakyat. Hidup mati suka duka bersama rakyat. Betul? Takbir. Siap berjuang. Siap berjuang. Siap lawan kecurangan. Siap lawan kezaliman. Siap lawan kejahatan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang Habib Rizik Syihab. Kali ini menarik untuk saya bahas kembali beliau ini karena ada kabar terbaru tentang Habib Rizik Syihab ini. Ternyata beliau telah mengakhiri status dudanya. Kalau tidak salah itu kemarin sore ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Habib Rizik yang telah menemukan pengganti mendiang istri beliau Syarifah Fadlun Yahya, yaitu menemukan pengganti Syarifah Mona Hasinah Al-Idrus. Semoga diberi kehidupan yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya, harapan saya di samping pernikahan Habib Rizik kali ini dalam usianya yang sudah tidak muda lagi, setelah beliau mendapatkan tambatan hati yang baru ini, harapan saya itu bisa membuat beliau untuk lebih introspeksi diri, bersikap lebih arif dan bijaksana. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang selama ini sering beliau lakukan, yaitu mengumbar ucapan-ucapan yang provokatif, menghasut para jamaahnya dan menghasut masyarakat untuk melawan pemerintahan yang sah, yang sudah dipilih secara demokratis. Dengan mengatasnamakan suara rakyat dan dengan mengatasnamakan melawan kecurangan-kecurangan yang sebenarnya itu semua masih sebuah dugaan-dugaan. Tapi sudah di framing beliau itu dianggap sudah sebagai melawan kecurangan, dianggap sebagai melawan kezaliman. Kita tidak akan pernah lupa kebiasaan-kebiasaan ceramah dari Habib Rizik yang kelihatannya begitu meyakinkan karena disampaikan penuh dengan semangat yang menggelora, berapi-api, apalagi dengan mengatasnamakan rakyat, dengan mengatasnamakan memerangi kemaksiatan, memerangi kedoliman. Beliau sukses menggiring opini jamaahnya, menghasut massa untuk melakukan tindakan-tindakan anarkisme dan melawan hukum pemerintah. Masih terngiang dalam ingatan kita semua ketika Habib Rizik Syihab ini bisa dengan seenaknya menghina Gus Dur, seorang ulama yang sangat dihormati warga Nahdien, dengan mengatakan Gus Dur itu buta mata dan buta hati. Padahal Gus Dur adalah seorang ulama panutan umat dari ormas terbesar di negeri ini, yaitu Ormas Nahdlatul Ulama, yang sangat dihormati dan sangat dicintai oleh umatnya. Jadi tidak mungkin sekali kalau ada seorang tokoh yang berani menghina Gus Dur seenaknya sampai segitunya jika dia tidak punya banyak pengikut yang fanatik buta yang siap untuk membelanya. Ini adalah bukti keberhasilan penggiringan opini sesat yang dibangun oleh Habib Rizik lewat ceramah-ceramahnya, yang sedikit demi sedikit sangat tidak ketara sampai pemerintah pun ikut terlena juga. Sehingga dengan keberhasilan Habib Rizik menghasut massa, mengumpulkan massa dengan cara-cara seperti ini, membuat pemerintah beberapa kali sering kesulitan memperkarakan dirinya ke jalur hukum karena banyaknya massa fanatiknya yang selalu membelanya. Dan walaupun mungkin saat ini dengan adanya polemik nasabah gaib, jamaahnya atau para pengikut Habib Rizik banyak yang berkurang, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa beliau masih punya banyak massa yang fanatik buta. Inilah yang sangat berbahaya, karena jikalau kita menghadapi orang-orang yang sudah terlanjur fanatik buta, apapun siap mereka korbankan. Inilah yang menjadi permasalahannya. Mereka siap berkorban apa saja, tidak hanya harta, pikiran, bahkan nyawa rela mereka korbankan, ya karena fanatik terhadap seseorang. Untuk itulah dengan berkaca dari jejak digital Habib Rizik Syihab yang bisa mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan NKRI ini, saya mengajak pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia untuk selalu waspada terhadap segala sesuatu yang bisa memunculkan bibit-bibit perpecahan di negeri ini. Oleh karena itu, untuk selalu mengingatkan, di sini akan saya ketengahkan sebuah
video ceramah dari Habib Rizik yang masih baru, kira-kira menjelang awal Ramadan kemarin. Video ini perlu sekali untuk saya posting di sini karena ternyata dalam isi ceramah Habib Rizik yang kali ini masih saja banyak yang mengandung provokasi. Dan ini tentu perlu kita waspadai selalu, dan juga kita semua tentu sangat berharap dengan berakhirnya status duda Habib Rizik Syihab ini, kita sangat berharap berakhir pula lah ceramah-ceramah provokatifnya, ceramah-ceramah yang menghasut umat, dan semoga beliau diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, mari kita simak bersama video ceramah Habib Rizik tersebut. Tapi bukan berarti para ustadz terus tutup pengajian gulung tikar, enggak bu. Ramadan saya tanya, pengajian tetap ada gak? Pengajian tetap ada gak? Bahkan ditambah, ada tarawih, ada tadarusan, betul? Betul? Ya ada menteri ngomong tarawih nggak boleh pakai speaker. Unyil. Saya bukan fitnah, ada yang ngomong begitu? Ada gak? Mana tuh orangnya? Bu, tuh menteri dari belum dia lahir, dari dia berak di larang. Dari bapak moyangnya dulu juga yang namanya tarawih di mana-mana masjid pakai speaker, betul? Tadarusan juga pakai speaker, betul? Pokoknya bilang jangan mengganggu orang. Lu nggak mau keganggu sama speaker masjid, lu pindah ke kuburan. Kalau di kuburan lu nggak ada speaker, betul? Suruh beli tanah tengah kuburan, tinggal di kuburan. Bu, ya bukan yang namanya tinggal di samping masjid, kita mesti siap dengar azan 5 waktu, betul? Kemudian dengar suara sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, betul? Dengar orang sholat tarawih, betul? Dengar tadarusan, betul? Dengar tarhiman, betul? Dia mau larang, Bu, saya mau tanya, mau dilarang? Mau dilarang-larang? Mau dilarang-larang? Ya sekarang dilarang tarawih nggak boleh pakai speaker, besok yang dilarang sholat 5 waktu, jangan pakai speaker. Nanti besoknya lagi yang dilarang adanya. Nanti lama-lama kita dilarang sholatnya, nggak boleh didiamin, begini mesti dilawan, betul? Betul. Jadi kasih tahu kalau ada orang-orang yang terganggu dengan suara speaker masjid, lu jangan tinggal dekat masjid, goblok. Betul? Lu cari sono tanah dekat kuburan, sono cari tanah tempat pembuangan sampah. Nah itu nggak ada speaker tuh, yang ada bau. Yang jelas bu. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, kalau di masjid ada adzan maghrib, terganggu gak? Ada adzan isya, terganggu gak? Nggak ada yang terganggu, betul? Ya tapi marbot kira-kira. Jangan jam 11 malam lu udah teriak-teriak sahur. Orang kampung terganggu juga, betul bu? Ada waktunya. Habis sholat tarawih, tadarusan 1 jam cukup, matiin, betul? Nanti jam 2, setengah 3 atau jam 3 baru buka speaker lagi untuk tarhim bulan Ramadan. Kan ada orang sahur. Ya, tapi di luar bulan Ramadan, ya jangan jam 3 juga. Kira-kira 1 jam sebelum apa? Sebelum subuh, kita bangunin orang. Itu biasa nggak bu? Biasa tidak? Iya, ini orang yang terganggu sama pada nggak sholat kan bu ya? Bu, emang pada nggak sholat dia. Jadi begitu, waduh saudara, begitu dengar azan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Untuk sholat untuk naum. Itu orang kurang ngajar tuh begitu, betul? Betul? Saya tanya ibu, dengar suara azan dari masjid, bagus tidak? Senang tidak? Bahkan bu, ya ini bukan hanya merupakan syiar Islam, tapi adzan dari masjid, orang sholat berjamaah pakai speaker di mana-mana, ini sudah menjadi kearifan lokal, sudah membudaya, sudah berakar, saudara, bukan setahun 2 tahun, sudah ratusan tahun terjadi di negara kita Indonesia, betul? Betul? Sebelum Indonesia lahir, bukan sebelum menteri Indonesia belum lahir, adzan di masjid sudah ada, betul? Betul? Sampai jatuh sorban gue. Bukan semangat bu, mengkelak. Ya bukan, kita kan bulan Ramadan disuruh sabar bu ya, tapi dipancing-pancing. Makanya sebelum Ramadan gue marah dulu dah. Masya Allah, biar masuk Ramadan gak marah lagi bu ya. Bu, di pojok pulang, lu di penjara lagi loh. Urusan lu buka puasa di Mabes Polri lagi loh. Jangan nyumpain begitu bu. Biar selamat dunia akhirat, amin. Ibu dulu zaman Belanda bu, zaman penjajahan bu ya, itu pernah ada larangan menggunakan speaker. Itu di Banten ulama-ulama marah. Bergerak dengan santri-santrinya, diserang Belanda, perang. Gara-gara dilarang adzan. Tapi sekarang mau begitu nih. Tapi sekarang mau begitu nih. Hati-hati kalau ulama udah kasih komando, pak larang speaker. Betul? Cuman memang pengurus masjid speakernya harus teratur, jangan sembarang. Nah di waktu-waktu yang lagi nggak ada sholat, nggak ada pengajian, nggak ada apa-apa, ya jangan pakai speaker. Betul gak bu? Betul gak? Nah sekarang yang namanya adzan syiar Islam sudah menjadi kearifan lokal, mau dilarang-larang. Giliran dangdutan udah demen, nggak ada tangannya, betul?
Betul. Giliran kita protes dangdutan, apa mereka bilang? Itu kan kearifan lokal. Unyil. Giliran dia punya, kita protes, dia bilang kearifan lokal. Ada organ tunggal di samping musola, kita protes, ini kearifan lokal. Ada jaipongan, kita protes, ini kearifan lokal. Giliran azan pakai speaker, dilarang. Udah kesel banget ah. Udah deh, keramaian sampai di sini aja dah. Daripada gue marah-marah terus. Bu, ini uban banyak gara-gara marah-marah terus. Masya Allah, mudah-mudahan yang begitu-begitu tuh yang ganggu umat Islam cepat mati dah. Amin. Ya ada lagi di Bali. 1 Ramadan besok bebarengan hari Nyepi. Saudara di sana diserukan umat Islam malam pertama nggak boleh sholat tarawih di masjid. Katanya toleransi. Toleransi itu Bu, mesti dari kedua belah pihak. Bukan kita disuruh toleransi, dia seenaknya. Lu nyepi, gue mau sholat. Betul tidak? Islamnya agama yang paling toleransi. Mari kita lihat. Dulu pernah lebaran bareng sama hari Natal, betul? Apa ada orang Kristen kita larang Natal? Apa ada? Orang Kristen, kita lagi lebaran. Awas lu Natal. Ada begitu? Gak ada, saudara. Orang Kristen mau Natal silahkan. Mau ke gereja silahkan. Mau nyanyi-nyanyi di lebaran silahkan. Itu hak mereka. Enggak, kita gak ganggu. Kita lebaran, kita sholat Idul Fitri, saat itu mereka Natalan, enggak ada yang ribut, betul? Indah tidak Islam? Indah, saudara. Kenapa jadi sekarang saudara di Bali, dia mau nyepi umat Islam nggak boleh sholat tarawih di masjid? Lu pikir negara punya lu sendiri? Kira-kira jelas gak? Ini gara-gara ngomong begini, Basar lagi pada ngerekam nih Basar. Iya nih, Bu, Basar ngerekam nih. Habis direkam dikasih judul, Habib Rizik intoleran. Dia kasih lagi tuduh, Habib Rizik menyerang Hindu Bali. Habib Rizik ini radikal. Pusing udah. Bu, saya bingung mau ngomong apa susah. Ngomong begini salah, begitu salah, betul Bu? Betul. Kita bukan intoleran, bukan radikal, bukan toleransi, itu harus dari semua pihak. Kita tidak mengganggu ibadah umat agama lain juga jangan ganggu umat Islam. Yang begini pemerintah mesti memperhatikan, masuk ada peran negara. Nggak bisa. Kalau sekarang umat Islam nggak boleh sholat tarawih di masjid di Bali karena hari raya Nyepi. Nanti kalau umat Islam marah, akhirnya umat Islam ngomong, orang Hindu Bali yang ada di seluruh Indonesia, lu Nyepi pulang aja sana ke Bali, jangan di kampung gua. Nah kan repot kalau udah begitu, betul? Kacau tidak? Hancur tidak? Rusak tidak? Mau begitu? Takbir. Di sini indahnya Islam. Islam itu maunya bersatu, damai, tidak saling mengganggu. Betul Bu? Betul semua? Alhamdulillah. Makanya jangan gua dulu yang teriak, lu teriak juga dong. Ini kan dikit-dikit, Habib Rizik lagi ngomong. Basar bukan, Bu? Pokoknya Mbak, kalau ada yang nyorot-nyorot begitu udah curiga aja lah. Jangan Basar nih. Di sini sih senyum kita, Habib. Ntar sampai di rumah diedit-edit nih. Iya, muka kita dibikin kayak capung. Aduh, kacau gak Bu? Basar kacau gak? Iya, ini sekarang Basar lagi kehilangan kerjaan. Lagi bingung pada, mudah-mudahan insyaallah umat Islam selalu menang. Amin. Ya Rabbal. Bulan puasa memang bulan sabar, tapi umat Islam jangan dipancing. Jangan dong, umat Islam gak boleh dipancing. Kita pengen bulan Ramadan, saudara, kita ibadah, kita taat, kita puasa, kita sholat, betul? Nah, tapi jangan dipancing umat Islam marah. Jangan lupa, bulan Ramadan itu juga bulan jihad, Bu. Dulu Nabi pertama kali bertempur, perang Badar, itu pada bulan Ramadan. Siapa bilang bulan Ramadan gak boleh amar ma'ruf nahi munkar? Siapa bilang bulan Ramadan gak boleh jihad, saudara? Nabi udah berikan bukti, Nabi berikan contoh. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Kira-kira jelas gak, Bu? Iya, ini memang di negeri kita nih kadang-kadang bulan Ramadan dipolitisasi. Nah, ini umat Islam ini bulan Ramadan mesti sabar, gue curhanin, Bro. Nah, ntar pengumuman yang menang Pilpres bulan Ramadan. Begitu kita marah, Ramadan. Ayo, lu siap-siap aja dah. Makanya sekarang belum diumumin, dia nunggu Ramadan. Betul? Ayo, udah diumumin belum? Kapan mau diumuminnya? Ramadan. Begitu diumumin dengan kecurangan, umat marah. Ramadan. Sabar. Ayo, betul Bu? Emang udah nasib dah. Masya Allah, enggak begitu saudara. Walaupun bulan Ramadan, kita tetap wajib untuk berdakwah. Wajib untuk berhisbah. Wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wajib untuk melawan kezaliman. Wajib untuk melawan kecurangan. Wajib untuk melawan kebaikan. Jangan mentang-mentang Ramadan, saudara, orang mabuk depan musola. Sabar, Ramadan. Pala menyan. Ya ada orang mabuk depan musola, ya gebuk, betul. Bubaran ada yang judi di kampung-kampung kita, betul. Tetap wajib saudara mencegah kemungkaran.
Jangan mentang-mentang Ramadan kemudian gak ada amar ma'ruf nahi munkar. Orang seenak-enaknya memaksiat. Nauzubillah min dzalik. Bu, kadang nanya, emang Habib kalau bulan Ramadan banyak yang maksiat, kan setan diikat. Benar. Ayo, setan diikat ya? Setan dibelenggu. Nah, kok banyak yang mabok-mabokan? Ya dia setannya. Nah kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, setan itu apa? Minal jinnati wan nas, saudara. Setan dari jin diikat, setan kepala hitam enggak diikat. Kira-kira jelas gak setan kepala hitam? Tahu gak setan kepala hitam? Banyakkah setan kepala hitam? Itu dia, saudara. Hawa nafsu itu, saudara, yang dimiliki manusia di bulan Ramadan itu tetap ada. Justru kita disuruh puasa dalam rangka melatih hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita 1 bulan melatih hawa nafsu kita, menahan diri dari hal-hal yang halal, makan halal, minum halal, berhubungan dengan istri halal, tapi di bulan Ramadan siang hari semua kita dilarang. Nah, kenapa? Kita dilatih menahan diri dari yang halal dengan tujuan supaya nanti lepas bulan Ramadan kita lebih mampu menahan hawa nafsu dari yang haram, saudara. Makanya bulan Ramadan itu pelatihan buat kita semua. Nah, kalau bulan Ramadan kita bisa menahan diri dari minum yang halal, kita bisa menahan diri daripada makan yang halal. Masa sih setelah Ramadan kita nggak bisa menahan diri dari khamar yang haram, dari zina yang haram, dari mencuri yang haram, dari judi yang haram? Nah, jadi Ramadan itu pelatihan buat kita semua. Makanya yuk sambut bulan Ramadan isi dengan aneka ragam amal ibadah, insya Allah. Jadi kalau ada di antara kita bulan Ramadan tetap maksiat, itu pertanda hawa nafsunya besar. Kalau bukan bulan Ramadan kita masih nggak bisa bedain, nah hawa nafsu apa setan nih. Ini siapa yang goda? Hawa nafsu apa setan? Tapi begitu masuk bulan Ramadan, keinginan maksiat kita besar, berarti hawa nafsu kita yang besar. Berarti syahwat kita yang tidak terkendali. Kenapa? Setan diikat dan dibelenggu, saudara. Nah, kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, itu berarti sudah lampu kuning. Hati-hati. Kalau hawa nafsu kita tidak terkendali, kalau hawa nafsu kita begitu besarnya, sampai setan diikat, tetap saja hawa nafsu menguasai kita, saudara, maka kita derajatnya akan lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya anak-anak muda di sini nih, di bulan Ramadan kalau ada mabok-mabokan, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau ada yang ganggu-ganggu tetangga, biarkan atau lawan? Kalau ada yang judi, biarkan atau lawan? Kalau pengumuman curang? Pengumuman apa ya? Gue belum ngomong. Gue main lawan-lawan lagi. Nah kalau pengumuman naik ke kelas kan, ke April, naik kelas April. Aduh, Bu, memang orang di sini nih kayak petasan banting. Iya, dilempar, bentuk, dibentar, bentuk itu petasan banting loh. Ya, yang penting, Bu, kita tetap bersatu. Kezaliman, kecurangan harus kita lawan. Betul? Betul? Kita siap menerima hasil pilpres. Kita siap ridho, kita siap hormati siapapun yang menang. Tapi harus jujur, tapi harus adil. Karena jujur adil itu, satu, itu ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Yang kedua, itu amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, saudara, bahwa negara ini wajib menggelar pemilu yang luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Ini amanat konstitusi. Jadi kalau ada perangkat negara mau coba-coba menggelar pemilu yang tidak adil, berarti dia sudah melanggar konstitusi. Nah sekarang, ada yang nunjuk curang, ada lagi yang nunjuk enggak curang. Nah, terus menyelesainya bagaimana, Bu? Bu, yang kalah teriak-teriak curang. Yang menang enggak curang. Ayo, betul. Nah, beresinnya bagaimana, Bu? Nah, cara ngeberesinnya ada 3 jalan. Mau tahu gak? Nanti habis Ramadan. Kan gue bilang gue bukan penceramah. Apa sekarang, Bu? Mau tahu? Betul. Biar tidur pulas. Alhamdulillah. Ada 3 jalan menyelesaikan persoalan tadi. Yang pertama, melalui jalur hukum. Itu pertama. Ada aturannya, saudara. Nah, jalur hukum itu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ada pamannya. Bener juga ada pamannya. Jadi pusing gue. Ya sudah, kita husnuzon aja. Ini kan kita bicara jalur, Bu, ya. Bu, makanya lain kali dia punya pamannya, kita juga mesti punya kakaknya dong. Begitu. Kalau lu punya paman, gue punya kakak di situ. Gue punya kakaknya kakak. Gue juga punya tetangga kakaknya tuh tetangga gue tuh, ibunya dulu, bapaknya tetangga gue juga. Puyeng dah. Bu, ribet. Apalagi orang Betawi paling ribet tuh. Saudara yang baunya 10 tetap disebutin. Itu cucu uncing gue, uncing itu ponakannya. Begitu. Betul, Bu? Ya sama-sama tahu dah kan, kita sama-sama Betawi, Bu. Nah, jadi sekarang kita bicara jalur hukum, Bu, ya. Urusan paman, urusan dia ada, Bu. Jadi jalur hukum itu, saudara, yang merasa dicurangi, kumpulkan
bukti sebanyak-banyaknya dengan data yang akurat, tidak terbantahkan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di sana pertarungannya ada dua, ada pertarungan kuantitatif, ada pertarungan kualitatif. Bu, apa bu? Tahu. Apa ngomongnya keterenan? Pakai kuantitatif, kualitatif, apaan tuh? Solatif. Emang susah kalau ceramah di kampung. Biar kata dari tengah kota Jakarta tetap aja kita kampung, Bu. Bu, paham nggak? Nggak paham. Maksudnya, Bu, ya persoalan yang diadili sidang yang kuantitatif itu persoalan angka-angka. Oh, ini angkanya ada yang dinaikin, ini angkanya ada yang diturunin. Oh, ini angkanya ada yang salah tulis. Oh, ini angkanya ada yang sengaja dirubah. Bu, dulu zaman ibu ilmu matematika, Bu, ya 2 tambah 5 sama dengan 7. Sekarang 2 tambah 5 25. Bu, kadang-kadang 2 tambah 5 jadi 250. Nggak tahu tuh ilmu dari mana. Ayo jujur, betul? Matematika gila ini. Udah edan, Bu, betul, Bu. Ibu dulu 2 tambah 7 berapa? 2 tambah 5 berapa, Bu? 7 mau diputar bagaimana juga 7. Sekarang 2 tambah 5 tuh 2.500. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Paham loh. Sampai orang Jepang, Bu, ya, dalam satu acara dia bilang apa? Di Amerika, kalau habis pemilu hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk mengetahui siapa pemenangnya. Artinya apa? Canggih cara ngitungnya. Di Afrika, itu kalau habis pemilu dia butuhkan waktu 3-4 hari baru ada pemenangnya. Di Indonesia, sebulan sebelum Pilpres sudah ketahuan pemenangnya. Tahu tidak? Ini yang ngomong profesor dari Jepang. Malu nggak? Malu nggak? Berarti apa? Orang luar negeri udah tahu lu curang. Aduh, aku nggak ngaku. Kita nggak curang, buktikan dong. Orang buta tahu lu curang. Orang budak jangan lu curang. Saking apa? Saking saknya curangnya, Bu. Orang buta nih, Bu, sampai melek gara-gara curangnya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Berarti itu maksud saya jangan salah paham. Nanti buzzer lagi ngerekam nih. Gue curiga, coba gue lihat mana tampang buzzer. Kalau ini tampang ngaji nih. Iya, Bu, lain, Bu, tampang buzzer mengaji, Bu. Beda. Yang namanya tampang buzzer tuh jidatnya kelihatan duitnya tuh. Ibu nggak ngeliat, saya ngeliat, Bu. Yang mendung gede, 25.000. Astagfirullahaladzim. Ini bahasanya kalau kita ngomong begini, Habib Rizik menghina orang buta. Ada nggak bahasa yang berbeda begitu? Bukan, kita bukan lagi bicara orang butanya, kita lagi bicara curangnya. Paham, Bu? Udah ngos-ngosan. Udah capek dah. Bu, saya nggak muda lagi. Dulu saya ceramah umur 20-30, 2 jam juga nggak pakai berhenti, Bu. Kalau nggak pakai rem itu. Sekarang baru 20 menit udah. Udah, Bu, ya. Udah jam berapa? Udah malam nih. Belum malam. Bohong melulu. Dia bukan malam, lu bilang belum kan lu bohong. Masalah, Bu. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini, Bu, sekali lagi yuk. Semua mesti jelas bahwa untuk menyelesaikan kecurangan tidak usah ribut. Yang merasa dicurangi atau yang yakin tidak curang, ayo sama-sama ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang merasa dicurangi, ya bawa buktinya. Yang merasa tidak dicurangi, ya jangan menghalang-halangi Mahkamah Konstitusi. Kalau memang ente bersih, ente nggak salah, mesti berani dong ngadepinnya. Pertanggungjawabkan dong, betul. Dan kita minta Mahkamah Konstitusinya wajib jujur dan adil. Setuju? Yang kedua lewat jalur politik. Apa itu jalur politik? Lewat DPR, bukan lewat pengadilan. Nah, apa itu namanya? Hak angket. Bu, apa sih itu angket, Bu? Gak tahu. Lu banyak nggak tahu. Hak angket itu, Bu, hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Apa betul Pilpres 2024 itu curang? Apa betul curangnya itu TSM? Terstruktur, sistematis, dan masif, Bu. Nah, itu diselidiki oleh DPR. Nah, dalam penyelidikan itu DPR punya hak untuk panggil pejabat. Bisa manggil KPU, bisa panggil Bawaslu, semua bisa dipanggil oleh DPR. Dalam rangka apa? Menyelidiki. Dan semua partai terlibat. Silakan periksa. Baik yang membela maupun yang menentang sudah. Jelas gak, Bu? Nah, nanti kalau sudah diselidiki, ternyata hasilnya benar, ada kecurangan. Buktinya akurat. Nah, di sana ada hak interpelasi. Bu, apa interpelasi? Interpelasi itu, Bu, DPR berhak panggil presiden. Pertanggungjawabkan kecurangan-kecurangan tersebut kalau terbukti lewat angket. Kalau nggak terbukti ya selesai, nggak ada masalah.
berarti presiden nggak salah. Kalau tidak terbukti. Nah kalau terbukti presiden dipanggil, presiden nggak mau datang, ditangkap sudah. Itu aturan. Dia mesti mempertanggungjawabkan. Jawab, ini ada temuan-temuan seperti ini. Ini ada bukti-bukti seperti ini. Bagaimana pertanggungjawabannya? Nah puncaknya ada HMP. Apa itu HMP? Hak menyatakan pendapat. Tiap fraksi maju ke depan, menyampaikan apa kesimpulannya. Oh maju nih satu partai A katakan. Setelah kita melalui angket, interpelasi dan lain sebagainya, kami yakin kecurangan itu ada dan kami minta presiden diberhentikan. Nah, perlu mengamin lagi. Gue belum baca doa nih. Dia suka ngerebut, Bu. Ya, nah, kemudian nanti fraksi yang berikutnya setelah kami periksa ternyata kami nggak menemukan tuh bukti-bukti kecurangan. Enggak, presiden nggak salah. Jadi menurut kami presiden tidak boleh diberhentikan. Nah ini kan fraksi banyak nih, ada 9. Masing-masing menemukan pendapat mana yang lebih kuat. Itu namanya HMP. Nah kalau HMP ternyata semua sepakat presiden harus diberhentikan, apa bisa langsung berhenti? Nggak bisa. Oh langsung ke MPR sidang istimewa. Dulu bisa begitu. Dulu Bu, kalau DPR udah sepakat, bawa ke MPR sidang istimewa, berhentikan itu presiden. Dan itu terjadi dulu zaman Gus Dur. Makanya Gus Dur diberhentikan. Sekarang udah dirubah aturannya. Kalau sudah semua sepakat presiden harus diberhentikan, nggak boleh langsung ke MPR. Kemana dulu? Dibawa ke MK lagi. Ada pahamannya lagi. Puyang. Ayo lu puyang nggak? Di malam lu puyang, gue dari kemarin lu puyang. Kalau dulu enak Bu, langsung bawa MPR, berhentiin, selesai. Sekarang nggak bisa, bawa dulu ke MK. Karena dianggap ada ini keributan antara dua lembaga tinggi negara. Lembaga eksekutif, kepresidenan, dan lembaga legislatif DPR. Jadi perlu ada lembaga tinggi yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang menengahi, yang memutuskan. Kalau MK memutuskan, oh ya benar, terjadi pelanggaran, baru naik ke MPR. Sidang istimewa digelar, presiden diberhentikan. Repot gak Bu? Kalau MK bilang, oh nggak bisa. Ini tidak akurat, ini buktinya nggak kuat. Nggak boleh dibawa ke MPR. Selesai. Jasa paman. Udah repot, udah kan pakai jasa paman Bu. Anak kecil lagi boleh jadi cawapres. Emang jasa siapa? Jasa paman. Nanti lu punya paman yang bener. Lu pulang dilarang paman, lu jadi hakim tuh jadi HP kan? Nah, kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak? Nah itu sebetulnya cara menyelesaikan. Gak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah saya berharap begitu, jadi gak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya nggak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa Bu? Tahu. Bu, makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pinter politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 dengan Habib Rizik. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa sih tuh? Kontak. Puyang-puyang amat. Gua ngomong begini gak paham, begitu gak paham. Ya udah ngomong berontak. Oh, paham kan? Paham Bu? Oh, mak langsung paham, berontak. Nyebut people power gak paham. Acara parlementer gak paham Bu? Kalau berontak? Udah artiin sendiri dah. Jadi jangan sampai rakyat berontak, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada kegaduhan. Segeralah selesaikan secara adil dan jujur. Nggak boleh kita kalau ada keributan semua rugi Bu. Rugi ya? Dari minyak susah Bu. Belum ribut aja beras susah. Belum ribut. Nggak boleh ribut. Udah jangan saja cari beras, cari gabah juga susah. Betul Bu? Nah makanya kita jangan ribut. Setuju gak? Setuju gak? Nah, baik, sebelum saya akhiri saya mau kasih kabar gembira. Mau gak? Lo gembira dulu dong, gembira. Ini kayak pelawak lah. Belum cerita udah gembira. Saking apa Bu? Saking semangat berjuang, betul? Takbir. Takbir. Nah, Bu, saya lagi senang. Yang kemarin pada ngezolimin kita, Bu. Bu. Kemarin kan Bu banyak tuh yang ngezolimin kita, Bu. Sekarang dia media pada ribut. Sukulit. Main buka-bukaan borok. Alhamdulillah. Main buka-bukaan rahasia. Alhamdulillah. Udah gitu apa Bu? Ini dulu dia zolim sama kita orang. Sekarang dia kalah zolim, memang lawannya. Sampai dia ngomong apa? Dulu kita curang, kok sekarang kita dicurangin? Buaya ketemu buaya. Bu, kalau buaya sama buaya lagi ribut, gelar tikar, taruh kopi, nonton. Betul? Setuju? Main kita ikutan, betul? Yang mau ribut, buaya. Sini buaya, ribut semua. Ya udah gitu buaya yang satu pakai ngomong, rakyat Indonesia,
kita terzalimi. Nah kemarin lu zalim, betul. Sekarang lu dizalimi. Al-jaza min jinsil amal, saudara. Dia dulu menzolimi orang, sekarang dia dizolimi. Rasain. Betul gak, Bu? Betul gak? Ada yang ditangkap, lu pakai nangis. Gua ditangkap gak nangis. Betul? Betul? Gua polisi ngeborgol di depan gua angkat. Mau ngapain gua pakai umpet-umpet? Gak ada, betul, Bu? Kita ditangkap bukan memperkosa, bukan narkoba, bukan koruptor, betul? Takbir. Nah, sekarang mereka lagi ribut mentangkap-tangkapan. Alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah. Makanya tenang-tenang dulu. Lu jangan emosi, tenang dulu, biar dia ribut dia dulu. Ada yang nanya, Habib, apa hukum adu domba? Jawab saya, haram. Apa hukum adu manusia? Apalagi? Haram. Apa hukum adu setan, Habib? Setan diadu. Ayo, Bu, saya meminta fatwa orang sini. Ayo, ngadu setan apa hukumnya? Ayo. Hah? Lu bingung? Gua kasih jawaban, wajib. Bu, ada koruptor sama koruptor, kita adu, saling buka rahasia. Alhamdulillah. Wajib. Kira-kira jelas gak? Ayo saya mau tanya semua, ujian sebelum berakhir, karena kita mau Ramadan, ada ujian malam ini. Nah, jawab ya, semua. Hukum adu domba apa? Semangat, hukum adu domba apa? Hukum adu orang. Hukum adu manusia. Hukum adu setan. Serem banget lu. Udah paham kan? Jangan nanya lagi setannya yang mana, Bim? Lu cari sendiri. Nah, begitu gue sebutin pulang dari sini gue langsung ditangkap. Urusannya besok buka puasa di penjara lagi. Nah, jelas gak? Udah tahu setan. Nah, sekarang kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan. Jangan. Jelas, saudara, yang namanya setan itu, Bu, minal jinnati wana. Saudara, siapa itu setan? Orang yang menghina Islam itu setan. Orang yang menghina Allah dan Nabi-Nya itu setan. Orang yang merusak agama itu setan, saudara. Orang yang korupsi bikin rakyat sengsara, pekerjaan di mana-mana hilang, itu lapangan kerjaan, itu adalah adu setan. Alhamdulillah, lulus semua. Ya, jadi Buya Majid ini lulus semua, Buya. Jadi nanti begitu pembukaan ajaran baru naik kelas semua, Buya. Alhamdulillah, udah coba begitu, Buya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Yang penting saya mau tanya, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Jangan pernah putus asa dalam perjuangan. 1000 kali kita jatuh dan gagal, 1001 kali kita bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan. Nggak ada kata putus asa, nggak ada. Nah, kalau sekarang tanya Habib, ini kalau kondisinya begini bagaimana? Kita wait and see. Kita tunggu dulu, kita lihat dulu, saudara, kondisinya. Kalau kondisinya membaik, ada solusi yang jujur, adil, masyarakat bisa terima, sudah, kita nggak usah ribut. Nah, tapi kalau kondisinya memang, saudara, rakyat terus-menerus ditindas, kita terus-menerus dikejali dengan kecurangan-kecurangan, kezaliman-kezaliman, saatnya melawan, kita wajib untuk melawan. Saat turun, wajib kita turun. Setuju? Takbir! Nah, itu saya sampaikan di sini. Kalau ada yang bertanya, Habib, sikapnya bagaimana nih dengan kondisi politik di sini? Saya katakan, saya mendukung sepenuhnya penyelesaian pertikaian Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dan saya juga mendukung sepenuhnya digulirkannya hak angket. Bahkan saya minta, saudara, penyelesaian di Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian di DPR lewat angket harus digelar dengan jujur dan adil, supaya rakyat tidak marah, supaya tidak ada people power, supaya tidak ada kerusuhan. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak jujur dan tidak adil, DPR-nya hanya main-main saja, pura-pura, hanya menaikkan nilai tawarnya saja, saudara. Rakyat sakit hati, rakyat dizalimi, kemudian rakyat turun ke jalan. Saya nyatakan dari sekarang, saya tetap bersama rakyat. Saya tidak akan pernah tinggalkan rakyat. Hidup mati suka duka bersama rakyat. Betul? Takbir! Siap berjuang, siap berjuang, siap lawan kecurangan, siap lawan kezaliman, siap lawan kejahatan. Takbir! Nah, itu yang saya mau sampaikan. Tapi tetap ingat anak-anak muda kita, Ramadan kita perbanyak ibadah, zikir, baca Quran. Tapi jangan lupa amar ma'ruf nahi munkar tetap kita laksanakan. Jangan biarkan kampung kita dirusak sama perjudian, sama narkoba, sama film porno. Jangan. Kampung kita mesti bersih dari maksiat. Setuju? Setuju? Nah, jadi nggak ada berhenti, Bu. Karena bulan puasa memang sahrul sabar, tapi bulan puasa juga sahrul jihad. Bulan jihad. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Adapun soal gonjang-ganjing politik, kita tunggu, kita lihat, Bu. Buaya sama buaya ribut, jangan ikut campur, Bu. Digigit enggak? Betul? Setan sama setan ribut. Tenang dulu. Kita liatin dulu. Setuju? Setuju? Jangan gampang terpancing, kecuali kalau ada komando ulama. Nah, kalau ada komando ulama turun semua. Berarti kondisinya sudah gawat. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau ada yang ngajak-ngajak, ada yang provokasi, tapi belum ada komando dari ulama, jangan digigit buaya.
Emang buaya temen yang udah begini. Gemuk empuk Bu. Nah, iya hati-hati, betul. Nah, udah begitu aja Bu ya. Yuk kita baca suratul Fatihah kita nih. Semoga setelah menyimak isi ceramah dari Habib Rizik tersebut, kita semua bisa mengambil pelajaran untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap segala sesuatu yang bisa menimbulkan bibit-bibit perpecahan di negeri Nusantara ini. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.